berarti kayak inilah Kampung Patin lah. Ya ini ada tubuhnya nah, tubuh Patin. Nah tuh ada ketua tuh. Ada ketuanya. Kita datangi. Kampung Patin tuh, ketua SFP-nya. Awal kita ke situ tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke. Jadi bagaimana nih awal terbentuknya SFI itu dan SFI itu ini apa ya? Oh, jadi SFI itu dibentuk sama pemerintahan kabupaten, tapi didukung sama kementerian. Nah, kebetulan pas di Desa Sungai Dua ini terpilih satu-satunya di Kalsel itu kampung SFI di sini. Karena peran-peran kepala desa kan membangun masyarakatnya, akhirnya terpilih lah di sini gitu, mungkin gitu. Kalau Jadi untuk kegiatannya apa saja yang ada di SFI? nah, kalau SCB itu meliputi itu ada beberapa kelompok perikanan terutama patin ya, karena kan dinamain kampung patin, jadi beberapa kelompok perikanan patin, terutama ada nila juga, ada gerame, macam-macam sih. Terus ada lagi Poklaskar untuk ibu-ibunya pengolahan, jadi pengolahan peternak ini diolah sama ibu-ibu jadi bahan wadai, bahan untuk ibu-ibunya itu. Jadi ada beberapa kelompok Kayak produk gitu. UMKM gitu. Iya, kayak produk Jadi UMKM hasil gitu. panen patin itu diolah lagi. Diolah lagi sama ibu-ibu kelompok juga itu. Jadi menghasilkan produk yang udah matang gitu. Sejauh ini Kira-kira. perkembangannya gimana sih untuk Ya, SFI? perkembangannya bagus kalau untuk ibu-ibu, pemasarannya bagus. Kalau untuk pembangunan SFI kan akan dibantu sama pemerintah ya, pemerintah desa, pemerintah kabupaten gitu kan. Pusat, provinsi. Ini Pak, SCP tadi kalau kepanjangannya itu apa Pak? SFI itu Iya. Smart Virus Pellet. Iya. Jadi bahasa kitanya ya kampung perikanan cerdas. Bahasa kita ya. Taunya SFI ya. Ya, kampung perikanan cerdas gitu. Kalau hasil produk itu ada di tempat kalian, Pak. Ada nanti bisa Bapak lihat ke sana nanti. Syukur-syukur bisa borong. Oh iya. Ya, ini. Itu kali oleh gitu. Tadi perkembangan udah bagus. Kalau kedepannya ada rencana lagi kan? Ya, program-program ke depan mungkin kita nanti ada penambahan. Jadi SFI itu nanti arahnya ke wisata. Jadi wisata desa ya. Jadi desa wisata nanti arahnya ke situ. Bagus tuh. Kebetulan kan Samping untuk perikanan tapi arahnya ke wisata. iya, nah, kebetulan juga kan apa desa Sungai ini yang kampung Patin ini jadi Salah penyangga satu ibu kota. penyangga. Iya, ibu kota betul. ini. Nah, jadi kita mempersiapkan untuk bahan bakunya kan dari sini ya kan, petani-petani sini untuk menyupport ke sana. Jadi mudah-mudahan dari Kampung Patin ini bisa nyuplai maka patin-patin itu ke sana. Iya, mudah-mudahan ya. Dan warganya bisa sejahtera juga berkat Iya. Kampung Patin ini. Dengan adanya Kampung Patin ini warganya terutama terangkat lah, ya kan? Terangkat. Gitu. Rekomendasi. Iya, kebetulan pas di sini tuh Untuk SFI-nya ada beberapa ada pondok pesantren, ya kan? Ada apa? ada danau Ibu-ibu tani ada ya, juga ini. itu kebetulan itu. Oke, silakan Jadi- nanti kita Berarti anak-anak sekolah di sini Iya, pesantren dekat lah. anak-anak dekat ke pondok pesantren. Kalau produk itu berapa Pak? Berapa macamnya itu sudah ada berapa kalau produk dari patin itu? Nah, kalau produk nanti ibu-ibu lah yang Oh iya, ini Nah, ini pas kebetulan ada ibu-ibu kelompok ini, silakan mau Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Bapak. yang hasil produk patinnya, pengolahan patinnya mana aja Bu? Ini macam-macam Pak produknya. Ini Ibu dikenalkan dulu produknya Bu. Ada katanya. Ada stick mie. Ini dari apanya? Daging, Daging patin. dagingnya, Bu, daging daging. sambal. Sambalnya Iya. Kalau Itu selain macam-macam rasa Pak. kalau selain daging, kan dagingnya nih. Kalau kulitnya ada diolah apa lagi? Kulit biasanya keripiknya Pak, tapi produk kita lagi habis. Biasanya kita ada keripik kulit patin namanya. Ini ada Pak keripik kulit. Jadi satu ekor patin itu bisa jadi macam-macam Pak. Contohnya abon, tulangnya bisa jadi abon. Itu ini terus belinya, bagian belinya bisa jadi sambal patin. Ini dagingnya macam-macam olahan Pak. ada berapa
Kalau Varian dari, itu. dari satu patin itu kan berapa produk yang bisa dihasilkan? Banyak pak, banyak sekali. Produk kami banyak, ada produk frozen, ada juga produk yang sudah siap. Berarti lebih daripada 5 satu patin. Banyak pak, ada 20 Berarti kan lebih ya. satu ikan patin ini produknya banyak gitu. Tinggi, banyak pak. Terus penjualannya gimana Bu? Penjualannya sementara di outlet pak. Terus biasanya desa membawa ibu-ibu PKK itu pasti bawa pak untuk pameran-pameran yang di toko oleh-oleh ada juga pak di. Oh kalau patin jadi untuk patin itu jadi banyak lah pula kalau anunya untuk produk bisa diolah dari patin. Ya banyak sekali pak. Mungkin itu aja yang kami tanyakan Bu. Ayo selamat siang Bu ya. Iya, terima kasih banyak pak. Salam. Jadi bisa latihan kisahkan awal mula berdirinya pondok pesantren ini sampai bisa seperti sekarang. Masya Allah, baik. Ya, jadi awal mula berdirinya pondok ini juga memang sejarah mencatat ya. Kepala desa kita saat ini itu Haji Ibnu. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai ketua RT 7. Nah, bersama beliau itu kami sama-sama melakukan pengukuran tanah setelah dihibahkan oleh orang yang ingin beramal jariah. Dan kita kukuhkan ini sebagai tempat pembangunan awal-awal Taman Pendidikan Al-Quran dan Majelis Taklim. Berjalan beberapa tahun, kita memutuskan untuk mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Waktu itu 17 orang peserta pelajarnya, alhamdulillah, dengan bangunan sederhana. Dan kita juga mengikuti arahan daripada Kementerian Agama Tanah Bumbu dalam hal ini untuk penyiapan regulasi formalitas ijazah santri yang lulus. Terus berlanjut dan kita mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Sampai beberapa tahun kemudian kita memutuskan membuka juga pelajar putri, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah mencapai hampir 700 pelajar putra dan putri, dan legalitas kita juga sudah sampai di pendidikan diniyah formal. Dan tahun ini kita ujian nasional sudah WUSTO kita tingkat SLTP itu 126 pelajar, kemudian yang ulia sebutan untuk tingkat tingginya setara dengan SMA itu sekitar 55 orang pelajar. Jadi alhamdulillah grafik untuk peningkatan jumlah pelajar sangat signifikan diterima oleh masyarakat, itu sangat kami syukuri. Artinya kami dapat kepercayaan dan bisa berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan khususnya. Dan kaitannya dengan Kampung Patin tentu kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa mengelola beberapa kolam ikan. Jadi juga ikut secara teori iya, secara prakteknya kami juga mempunyai penghasilan lah buat menopang pondok pesantren ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Bu Gita. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak. Masya Allah. One is the loneliest number that you'll